Ayah di Empat Lawang tega banting bayi hingga tewas. Kurir ratusan pil ekstasi diringkus polisi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Seorang bayi di Empat Lawang, Sumatera Selatan tewas di tangan ayah kandungnya. Korban tewas lantaran sang ayah kesal mendengar tangisan bayi tersebut yang tak kunjung berhenti. Seorang bayi berusia 2 bulan di desa Batu Ampar, Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang tewas di tangan ayah kandungnya lantaran bayi tersebut tak kunjung berhenti menangis. Pelaku Firdaus, 17 tahun, yang dengan teganya mencekik dan membanting korban ke lantai hingga tewas saat dibawa menuju ke rumah sakit terdekat. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatan tersebut. Menurutnya, peristiwa berawal adanya cekcok antara pelaku dengan istrinya, lalu pelaku kesal lantaran sang istri tak kunjung pulang ke rumah. Saat itu terdengar tangisan keras dari anaknya. Pelaku kalap lalu mencekik dan membanting anak kandungnya tersebut sebanyak 2 kali ke lantai rumah. Mendengar keributan yang terjadi, tetangga berupaya membantu menyelamatkan bayi malang tersebut. Namun naas, nyawa bayi tersebut tak dapat diselamatkan saat dibawa menuju rumah sakit terdekat. Motifnya karena istri ini berpamitan kepada suaminya untuk ke sungai. Tapi beberapa setengah jam tidak kunjung pulang. Dicari sama suaminya di sungai tidak ditemukan. Nah, suaminya pulang kembali ke rumah. Sampai di rumah anaknya menangis. Langsung lagi ke sungai mencari istrinya. Karena sampai di sungai nggak ada istrinya, sampai di rumah karena anaknya ini mau air besar, nangis. Lalu cekek sama orang tuanya. Saya itu dibanting 2 kali. Ke leher kau cekek. Terus apa lagi? Angkat dan nih. Terus? Angkat. Kau banting kan? Terus? Banting lagi. Berapa kali? 2 kali. Dari Empat Lawang, Apri Wijaya, iNews laporkan. Pemirsa, sering cekcok keluarga ayah dan anak di Kabupaten Ogan Ilir nekat habisi nyawa tetangganya. Korban tewas di teras rumahnya bersimbah darah. Polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku yakni sang ayah, sedangkan sang anak masih DPO. Diduga kerap cekcok keluarga dan saling dendam satu sama lain, ayah dan anak di desa Kasih Raja, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir nekat menghabisi nyawa tetangganya. Korban meninggal dunia bersimbah darah di teras rumahnya. Korban diketahui bernama Haryono bin Suryadi, 47 tahun, seorang petani. Sementara pelaku adalah 2 orang yakni ayah dan anak bernama Sirat, 59 tahun, dan Satria bin Sirat, 30 tahun. Kejadian itu bermula saat sang ayah ke rumah anaknya dan memberitahu jika korban akan mengambil sepeda motor miliknya. Mendengar ucapan sang ayah, seketika itu juga sang anak langsung mendatangi rumah korban dengan membawa lingkis. Korban dan pelaku Satria atau sang anak sempat terjadi cekcok mulut terlebih dahulu, hingga berujung penganiayaan. Kemudian datanglah pelaku lainnya yang tak lain sang ayah bernama Sirat, membacok korban sebanyak 3 kali hingga korban jatuh tersungkur. Kedua tersangka ini pun melarikan diri dan buron selama 1 bulan. Namun akhirnya diketahui jika kembali lagi ke desanya dan tinggal di Lebak desa tersebut. Menurut informasi dari Sirat Tebu sendiri, anak Satria seputarnya akan diambil motornya. Tapi sebelumnya Sirat Tebu ini sudah dianiaya oleh korban. Dan sebelumnya ada anak korban juga, anak korban dianiaya oleh keluarga Sirat Tebu. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang siswi SMK swasta di Palembang melaporkan oknum guru eskul pramuka yang diduga telah melakukan perbuatan asusila selama 1 tahun. Korban alami trauma hingga ketakutan.
Didampingi keluarganya, seorang siswi SMK berinisial A, 17 tahun, akhirnya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan oknum guru ekskul pramuka yang diduga telah berbuat cabul terhadap siswi berinisial A. Dalam laporan keluarga korban yang disampaikan oleh kakak kandungnya menjelaskan jika adiknya telah dicabuli oknum guru pramuka berinisial MAT. Diduga korban telah dicabuli sejak 1 tahun mulai dari SMK kelas 1 sampai naik ke kelas 2. Hingga terakhir dilakukan pada awal Januari 2024. Korban dicabuli oleh oknum guru di rumah pelaku MAT, tepatnya di kontrakannya. Ditemui di sekolah SMK, pihak sekolah yang disampaikan oleh PLT Kepala Sekolah Wahyudi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Saat ini pelaku tak lagi mengajar dan sudah resign sebelum kasusnya mencuat. Pihak sekolah membantah jika peristiwa terjadi di sekolah. Perbuatan tak senonoh oknum guru dilakukan di rumah pelaku. Yang mengundurkan diri itu sebelum pihak sekolah tahu kasusnya. Iya, Oh, pelaku itu? iya, ya kita tidak melakukan kerikaan apapun kan, datang baik-baik, minta izin, ini fokus dengan keluarga. Karena mungkin selama ini dia kerja di tempat lain, terus mengajar ekskul. Oh, itu alasan dia, Pak? Ya, alasan kami. Sudah berapa lama dia ini jadi guru pembina di sini? Sudah lebih dari 3 tahun. Sejak kejadian itu, siswi SMK yang menjadi korban sempat beberapa kali tidak masuk sekolah hingga pihak sekolah terus mendampingi untuk pemulihan psikologi korban. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kurir ratusan ekstasi diringkus polisi, informasinya sesaat lagi. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan
sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Upaya polisi menyamar sebagai pembeli akhirnya bisa mengungkap sekaligus menangkap kurir barang haram narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 990 butir di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Penyamaran polisi dari jajaran Polres Oki tak sia-sia dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Kali ini kurir pil ekstasi berinisial AA 38 tahun warga Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi saat akan bertransaksi kepada polisi yang menyamar menjadi pembeli. Polisi mengungkap jaringan narkotika ini berkat laporan masyarakat yang sudah sangat resah. Kemudian polisi berinisiatif untuk menyamar menjadi pembeli. Keduanya pun sepakat bertemu dan bertransaksi di Desa Cengal.
Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa 990 butir pil ekstasi dari tangan tersangka. Di hadapan petugas, kurir ini mengakui perbuatannya dan sudah 3 kali melakoni aksinya sebagai kurir dengan upaya yang bervariasi berkisar antara 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Pada hari Senin itu terjadi undercover buy-nya di TKP-nya yaitu di Desa Cengal. Desa Cengal, lalu pelaku ini datang setelah berhasil melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan kesepakatan, akhirnya mereka bertemulah di Desa Cengal. Di Desa Cengal ini mereka bertemu, lalu setelah bertemu dengan anggota terjadilah transaksi dan dia menunjukkan ada barang yang isinya di dalam tas. Tersangka A akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba tak berkutik saat polisi melakukan penggeledahan di dalam kendaraannya. Pelaku mencoba mengelabui polisi dengan menyimpan sabu di dalam kap mesin mobil. Beginilah video detik-detik penangkapan seorang yang diduga sebagai pengedar narkoba. Petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Musirawas harus melewati jalan becek dan berlobang di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas. Hingga akhirnya polisi meringkus pria yang diketahui bernama Antoni warga Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaku Antoni mengendarai mobil saat dicegat oleh anggota. Saat dilakukan penangkapan, pelaku tak mengakui menyimpan narkoba dan berusaha mengelabui petugas kepolisian. Hingga akhirnya petugas melakukan penggeledahan di dalam mobil pelaku. Pelaku tak bisa mengelak saat petugas menggeledah kap mesin mobil pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapatkan 1 kotak rokok yang berisikan kantong plastik klip sedang berisikan sabu-sabu. Selanjutnya pelaku langsung digelandang ke Mapolres Mura guna proses lebih lanjut. Pelaku Antoni mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Kabupaten Pali lalu akan diedarkan ke Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas. Berdasarkan informasi bahwasannya pelaku diduga membawa narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan di kendaraan dan pada saat personil Sat Narkoba membuka kap mobil dan dilakukan pemeriksaan di mesin kendaraan tersebut, ditemukan 1 bungkus rokok Surya yang mana di dalamnya terdapat dua plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis sabu. Akibat perbuatan pelaku mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu terancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bermula iseng melakukan bullying dan pemukulan terhadap ODGJ. 6 remaja SMP di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan diamankan polisi. Aksi tersebut viral di media sosial yang menyebabkan berbagai kecaman dari berbagai pihak. Aksi iseng sejumlah pelajar SMP di Kabupaten Pali ini viral di media sosial, di mana terlihat di video aksi para pelajar SMP ini mengajak seorang ODGJ menaiki sepeda motor. Kemudian ODGJ diturunkan di tengah jembatan dan dilakukan bully serta pemukulan, hingga korban meringis kesakitan dan memohon ampun. Aksi para pelajar ini viral di media sosial sehingga para pelaku digelandang ke kantor polisi yang kemudian dilakukan proses penyidikan oleh anggota PPA Polres Pali. Kanit PPA Polres Pali mengatakan pihaknya saat ini telah mengamankan ke-6 pelajar yang terlibat dalam aksi bullying dan saat ini sedang dilakukan koordinasi kepada beberapa pihak. Di kampung halaman masing-masing. Kemudian ketika bermain tersebut timbul keisengan dari para anak-anak ini ketika melihat korban yang notabene adalah ODGJ dan kemudian berupaya mengajak mereka berkendaraan. Ketika di berkendaraan itu si ODGJ berupaya untuk memberontak di sepeda motor. Oleh karena itu ketika sampai di jembatan Siku diturunkan oleh para pelaku, kemudian langsung dilakukan pemukulan. Seperti itu. Saat ini kasus dalam penanganan unit PPA Polres Pali. Pihak polisian masih melakukan koordinasi untuk kelanjutan kasus ini. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisron Silvana, iNews melaporkan.
Siswa SMK kritis ditusuk pelaku begal, informasinya setelah pariwara berikut. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Dan Banjar Transport. iNewsroom Senin sampai Jumat. Terendam banjir. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transport. iNewsroom Senin sampai Jumat. Terendam banjir. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pelajar di kota Lubuk Linggau jadi korban begal. Korban ditusuk tepat di dadanya hingga korban tak sadarkan diri. Siswa SMK ini kritis dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Nasib naas menimpa pria bernama Mahal 17 tahun, seorang pelajar SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Dirinya menjadi korban begal saat sedang asik nongkrong di jembatan di Kelurahan Air Kati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Sewaktu kejadian, korban didatangi oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor CB150. Lalu pelaku ingin merampas sepeda motor Honda Beat yang digunakan korban, namun saat itu korban melawan dan pelaku langsung menyerang dan menusuk korban di bagian dadanya. Usai ditusuk, korban masih melakukan perlawanan dan berteriak meminta tolong, sehingga ada warga yang sedang mandi di sungai langsung datang membantu. Pelaku yang panik langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda CB150 yang dikendarai pelaku.
Sementara korban mengalami luka tusuk di dada hingga tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau untuk mendapatkan perawatan intensif. Awalnya kita naik motor ya? Yo, duduk. Duduk di mana itu? Duduk di bawah. Pelakunya datang kan? Yo, dia lah itu kan. Apa tuh lah lewat, nanti itu dia balik lagi. Langsung turun dia. Nyambut pisau dan itu. Nyambut kunci. Saat ini sepeda motor Honda CB 150 milik pelaku yang ditinggalkan sudah diamankan di Mapolsek Lubuk Linggau Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hendak pulang kerja seorang pegawai swasta di Palembang dibegal oleh dua orang pria tidak dikenal. Korban yang dibawa ancaman senjata tajam, pelaku terpaksa menyerahkan sepeda motor miliknya. Ria Oktarina, korban begal oleh dua pria tak dikenal ini, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Kepada polisi, korban menerangkan jika peristiwa perampokan yang dialaminya terjadi dini hari sekitar pukul 3.40 pagi hari di Jalan Telaga, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Awalnya korban berkendara seorang diri menuju rumahnya di kawasan Tangka Buntung usai bekerja di salah satu tempat hiburan malam. Namun saat di lokasi kejadian, dua pelaku tiba-tiba datang dari belakang dan langsung memepet korban sembari mengancam menggunakan senjata tajam. Korban yang ketakutan karena ancaman senjata tajam di atas kepalanya terpaksa menyerahkan sepeda motor miliknya. Akibat kejadian ini, korban harus kehilangan motor miliknya yang biasa digunakan korban untuk bekerja sehari-hari. Dibegal. Berapa uang yang begal? Jam berapa itu? Setengah pagi. Ya, pulang kerja gitu. Oh, modusnya gimana? Mepet gimana? Terus jangan pakai senjata tajam. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indrani, selamat pagi dan sampai jumpa. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime.
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Tuhan tetap dibolehkan, tapi kurang abdol. Ingat tujuan kita ini salah satunya untuk cari pahala. Sholat tarawih dikasih kemudahan dalam syariat Islam ini. Cukup sholat bareng-bareng sama imam sampai selesai, dia dianggap seperti sholat satu malam penuh. Jadi kesimpulannya sekali lagi, kalau dia bangun mau sholat tahajud silakan, jangan witir aja 2 kali. Seperti itu ya. Allah alim bisawab. Nah ini masalah sholat witir. Kita di Indonesia ini Bapak sekalian berkaitan dengan sholat tarawih ya. Berkaitan dengan sholat tarawih di Indonesia ini Bapak sekalian, tata cara pelaksanaannya itu ada yang melakukannya dengan 2 rakaat ada. Ada yang mengerjakannya dengan 4 rakaat. Ada mode kayak gitu, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, ada mode kayak gitu. Ada yang 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Sebenarnya dari zaman dahulu, bapak-bapak sekalian, sudah ada perbedaan pendapat, ada. Zaman ulama-ulama dulu, bukan zaman sekarang. Kita bacakan sebenarnya. Justru menurut mazhab Abu Hanifah, dalam kitab Tarhud at-Tasrif, dijelaskan bahwasanya kata Imam Abu Hanifah, al-afdalu an yusolli arba'an wa in sya'a rak'atain wa in sya'a sittan wa in sya'a samanian wa tukrahu ziyadatu ala zalik. Nah, kita bahas dulu hukum salat tarawih itu berapa rakaat sih? Apa 2 rakaat dikerjakan atau 4 rakaat? Ulama beda pendapat. Enggak apa-apa kita bacakan. Imam Abu Hanifah mengatakan yang abdul itu salat tarawih itu 4 rakaat. Memang ada ulama berpendapat kayak gitu. Tapi dia boleh mengerjakan salat tarawih itu, salat malam itu 2 rakaat. Boleh juga langsung 6 rakaat kata beliau. Boleh juga salat malamnya itu langsung 8 rakaat. Lebih dari 8 rakaat cara pengerjaannya, sekali sholat langsung 8 rakaat itu dibolehkan kata Imam Abu Hanifah. Lebih dari itu makruh. Nah, lebih dari 8 rakaat langsung 10 rakaat sholat tarawih misalkan dia sholat malamnya, makruh hukumnya. Maksimal sampai 8 kata Imam Abu Hanifah dalam kitab Tarhud at-Tasrif. Tapi yang abdul 4 rakaat. 2 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat. Bukan totalnya, cara pelaksanaannya. Sekali sholat langsung 2 rakaat, sekali sholat langsung 4 rakaat, sekali sholat langsung 6, sekali sholat langsung 8. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Namun menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sholat tarawih itu dikerjakan 2 rakaat. Itu menurut mereka. Nah, mazhab Imam Abu Hanifah ini kayak gini. Mazhab Abu Hanifah, kita bacakan lagi. Mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa mereka mengatakan yang abdul itu 4 rakaat, walaupun boleh dikerjakan 2 rakaat, sholat tarawih atau sholat malam? Karena memang ada hadisnya. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari seperti ini. Nah, kata Aisyah ngomong kayak gini, makana yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Yusolli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna, summa yusolli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna, summa yusolli salasan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nabi itu enggak pernah nambah dari 11 rakaat untuk salat malamnya. Maksimal Nabi 11 rakaat kata Aisyah. Ini pengakuan Aisyah. Nabi sholat 4 rakaat sholat malamnya. Sholat malam itu kan bisa tarawih dan seterusnya. Nabi sholatnya 4 rakaat. Jangan kau tanya betapa indah dan betapa panjangnya bacaan Nabi. Kemudian sholat lagi 4 rakaat.
Jangan kau tanya betapa indah dan betapa panjangnya sholat Nabi. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Nah, berarti posisinya 4 rakaat dulu, 4 rakaat dulu, kemudian baru 3 rakaat. Inilah dalil yang dipakai dalam mazhab Abu Hanifah yang menunjukkan 4 rakaat itu yang paling afdol. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Adapun menurut pendapat kedua, ini jumhur ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan yang paling afdol itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Dua-duanya sah, Bapak-bapak sekalian. Ulama ini beda pendapat mana paling afdol. Dua-duanya sah, mau dia mengerjakan 4 rakaat baru 3 itu sah. Nanti insya Allah kita sampaikan dalilnya. Atau dia mau milih 2 rakaat kemudian ditutup sama witir itu sah. Cuma mana paling afdol? Kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad justru yang terbaik itu 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun hadis Aisyah tadi ngomong Nabi sholat 4 rakaat. Jangan tanya panjangnya, jangan kau tanya betapa bagusnya bacaan Nabi. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, kemudian baru ditutup dengan sholat 3 rakaat, sholat witir. Apa maksud Aisyah itu? Maksud Aisyah tuh kayak gini sebenarnya. Dijelaskan di hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh ulama Syu'aib an-Arnaud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli ma baina an yafruha min salatil isya ilal fajr. 11 raka'atan yusallimu fi kulli isnatain wa yutiru bi wahidah. Maksud Aisyah tuh kayak gini Bapak sekalian. Dulu Nabi itu sholat malamnya itu antara selesai waktu isya sampai subuh. 11 rakaat. Nabi salam di setiap 2 rakaat. Itu maksudnya. Maksudnya kayak gini. Kenapa Aisyah ngomong 4 rakaat? Maksudnya Nabi itu sholatnya 2 rakaat dulu. Kemudian ditambah 2 rakaat, habis itu istirahat. Makanya kan 2 tambah 2 4. Lagi 2 rakaat. Tambah 2 rakaat lagi, istirahat dulu. Kemudian ditutup dengan witir. Itu maksud Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang dijelaskan sama ulama, bukan maksudnya 4 rakaat sekaligus. Seperti itu ya. Jadi Allah al-Miswab, saya lebih milih pendapat ulama yang mengatakan yang afdol itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apalagi Nabi pernah ditanya, Nabi sholat malam itu gimana Nabi? Gimana Nabi dengan sholat malam? Kata Nabi, sholatul laili masna, hadis Bukhari Muslim. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Itu dari Nabi alaihi wasallam, Bukhari Muslim. Nah, jadi Allah al-Miswab, yang paling afdol itu memang dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, kalau dia mau ngerjakan 4 rakaat dalam satu waktu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. 4 rakaat dulu, kemudian 4 rakaat baru ditutup dengan witir boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, boleh itu nggak salah itu. Tapi yang kita jelaskan ini mana menurut ulama yang paling afdol. Jangankan 4 rakaat Bapak sekalian, Nabi pernah sholat malam itu langsung 8 rakaat, pernah. Hadis Muslim. Ada hadis Muslim. Saya bacakan hadisnya. Wa yusolli 9 rakaat la yajlisu fiha illa fi samina. Nabi pernah total sholat 9 rakaat. Totalnya ya, sama witirnya kemungkinan ini. Dan Nabi pernah sholat malamnya itu baru tasyahud akhirnya itu ketika di rakaat ke-8, langsung 8 rakaat dikerjakan sama Nabi, pernah. Tapi ini bukan umumnya, bukan kebiasaan Nabi. Maksud ulama itu memang Nabi pernah mengerjakan sholat malam. Ingat, sholat malam itu bisa tarawih dan yang lainnya. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. Kerja
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Langsung 8 rakaat sekaligus. Cuma umumnya yang sering dilakukan sama Nabi SAW, sholat malamnya itu entah sholat tarawih atau tahajud atau qiyamul lail, itu dikerjakan 2 rakaat. Intinya Bapak sekalian, mau dia 4 rakaat silakan, tetap sah. Memang ada dalilnya. Jangankan 4 rakaat, 8 rakaat sekaligus pun langsung pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Apalagi 4 rakaat, gitu aja ya. Kalau mau ngerjakan 2 rakaat ini juga sah. Tapi ini yang jelas, kata ulama, jumhur ulama mengatakan 2 rakaat. Mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya ada pendapat ulama. Yang satu tadi pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan 2 rakaat itu, ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i ada, dan juga Imam Ahmad. Nggak ada yang salah. Dua-duanya sah. Yang salah itu kapan buka bersama nggak sholat maghrib. Nah, banyak model kayak gitu, buka bersama. Sholat maghrib tidak, sholat tarawih tidak. Ini yang kayak gini, keliru ini sebenarnya. Yang rugi itu ya. Mau dia 4 rakaat silakan, 2 rakaat silakan. Allah alim bisawab. Itu. Ini selanjutnya. Nah, terakhirlah. Tentang sholat tarawih. Sholat tarawih ini Pak Ustadz berapa rakaat totalnya? 11 rakaat atau 23 rakaat? Nah ini kan, Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, gini. Kalau menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan, Imam Nawawi ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 4 halaman 31, beliau ngomong kayak gini. Justru sholatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Wa madhabuna annaha isruna raka'ah bi asri taslimat wa tajuzu munfaridan wa jama'atan. Salat tarawih itu hukumnya sunnah, kata Imam Nawawi, berdasarkan kesepakatan ulama. Dan mazhab kami mengatakan, mazhab Syafi'i kata beliau, salat tarawih itu 20 rakaat. Kan bedakan tarawih sama witir ya. Nah, kalau tarawih itu kan yang genap, yang 2 itu totalnya 20 rakaat dengan 10 kali salam. Berarti beliau ini menurut beliau 2 rakaat sampai 10 kali, totalnya 20. Terserah nanti mau diwitir, apa 1 rakaat boleh, apa 3 rakaat boleh. Nah, boleh dikerjakan sendirian kata Imam Nawawi sholat tarawih itu, atau boleh dikerjakan berjamaah. Nah itu sah semuanya. Kadang-kadang orang kan kerja, kadang-kadang kerja balik jam 10 malam, pengen sholat tarawih Pak Ustadz, boleh nggak? Boleh. Mau sendirian boleh, mau berjamaah boleh, mau di masjid boleh, mau di rumah boleh, di kantor juga boleh. Itu sholat tarawih itu. Nah kata beliau Imam Nawawi 20 yang paling abdol. Cuma gini Bapak sekalian, mana yang paling abdol sebenarnya Pak Ustadz? 11 rakaat atau 23 rakaat? Nah itu ya. Saya ulangi. Mau 11 rakaat boleh. 11 rakaat dicontohkan sama Nabi SAW. Mau 23 rakaat boleh. Itu dikerjakan zamannya Umar bin Khattab yang saat itu jadi imam Ubay bin Ka'ab. 1 rakaat itu 100 ayat. Dua-duanya boleh. Tinggal pertanyaannya mana yang paling abdol. Nah, kata Nabi kayak gini. Di dalam hadis Muslim, afdhalus sholati tul qunut. Keterangan dari Nabi, yang paling abdol itu kalau sholatnya paling lama, itu aja Nabi menjelaskan. Nabi nggak menjelaskan yang abdol itu 11 atau yang abdol itu 23, nggak dijelaskan sama Nabi. Tapi Nabi ngasih rumusnya. Yang paling abdol itu kalau sholatnya paling panjang, berdirinya paling lama, bacanya paling panjang, itu yang paling abdol. Nah, terserah mau 11 atau 23 rakaat. Ada 23 rakaat ngebut, ada mau dikaget, nah ngebut 10 menit kadang-kadang. Tinggal kita tuh gini. Tinggal gini ya. Tidak disyaratkan harus 11 rakaat, enggak. 2-3 juga boleh. Abdolnya itu kata Nabi yang paling panjang, itu sholat paling abdol.
Kadang-kadang 11 rakaat itu lebih panjang dibandingkan dengan 23 rakaat. Pernah saya sholat di masjid, kelamonnya sholat ini. Udah selesai 8 rakaat. Ini kayak witir, belum witir dia. Rupanya milih 23 rakaat dianya. Sholat tarawihnya. Cuma pas berdiri baca Al-Fatihah, 1 ayat langsung ruku. Nah, mau dia kayak gini. 1 ayat langsung ruku habis Al-Fatihah kan. Amin misalkan. Baca 1 ayat ya, ruku langsung. Nah itu, gak abdol mau kayak gitu. Jadi kesimpulannya Bapak-Bapak sekalian, yang paling abdol itu yang paling panjang bacaannya, yang paling lama bacaannya, entah itu 11 rakaat atau 23 rakaat. Terserah mana yang paling panjang. Kadang-kadang 11 rakaat lebih panjang dibandingkan dengan 23 rakaat. Saya pernah sholat 11 rakaat itu sampai 1 jam. Pernah itu di area dekat sini ada masjid. Itu sampai hampir 1 jam padahal cuma 11 rakaat. Nah, tinggal kita milih mau nyamain Nabi dari sisi mana. Kalau mau nyamain Nabi dari sisi jumlah rakaat 11 rakaat. Saya mau nyamain Nabi Pak Ustadz dari sisi jumlah rakaat, berarti 11 rakaat. Tapi kalau mau nyamain Nabi dari sisi lama, sudah pilih paling lama, mungkin 23, lebih lama dibandingkan dengan 11 rakaat. Inilah yang dipilih sama Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Mereka kan tahu hadis Aisyah. Aisyah saat itu masih hidup. Nabi itu sholat malamnya itu maksimal 11 rakaat itu. Cuma zamannya Umar bin Khattab, ngapa dikerjakan 23 rakaat? Apa nggak paham hadis itu? Paham. Cuma bukan wajib dari Nabi, harus 11 rakaat. Umar bin Khattab nyuruh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dikerjakanlah 23 rakaat. Nyamai Nabi dari sisi lamanya sholat, bukan dari sisi jumlah rakaat. Makanya mereka itu kan 1 rakaat 100 ayat. Banyak sahabat sudah sepuh, banyak istirahat saat itu. Pengen nyamai Nabi dari sisi lamanya sholat, bukan dari sisi jumlah rakaatnya. Itu yang mereka lakukan. Karena keterangan dari Nabi, abdolus sholat tulul kunut, hadis Muslim. Sholat paling abdol itu yang paling lama. Mereka paham itu. Makanya dibuatlah 23 rakaat. Kapan mau disolat kayak Nabi mungkin gak sanggup mereka. Banyak sahabat sudah tua saat itu. Sudah beralih ke zaman Umar bin Khattab. Itu sahabat pengen menerapkan atau menyamai Nabi dari sisi lamanya sholat Nabi. Itu yang dilakukan. Dan Aisyah gak protes saat itu, gak diwajibkan 11 rakaat. Ketika Umar bin Khattab nyuruh Ubay bin Ka'ab dan sholat tarawih itu 23 rakaat, Aisyah gak protes. Umar, ngapa kau 23 rakaat? Zaman dulu, gitu kan, Nabi itu selalu 11 rakaat, nggak protes Aisyah. Karena Aisyah sadar tidak diwajibkan, tidak diharuskan, harus 11 rakaat. Nah itu, jadi Bapak sekalian seperti ini. Mau 11 rakaat silakan, mau 23 rakaat silakan. Bahkan dalam mazhab Malikiyah 36 rakaat dikerjakan. Mazhab Malikiyah itu. Kita mazhab Syafi'i di Indonesia ini, mazhab Malikiyah itu 36 rakaat. Kesimpulannya nggak ada batasannya. Tinggal kita mau nyamain Nabi dari sisi apa? Dari sisi jumlah rakaat atau dari sisi lamanya sholat. Kalau dari sisi 11 rakaat itu nyamai dari jumlahnya. Siapa tahu kalau dia panjang silakan. Cuma sahabat aja Bapak sekalian yang saat itu sudah banyak yang tua, 1 rakaat aja 100 ayat. Nah, mau nyamai apa kita? Kapan 100 ayat sini? Banyak batu, banyak batu-batu kalau. Itu langsung sepi, besoknya nutup. Nggak ada sholat tarawih sini. Nggak ada jemaah katanya. Itu kita nggak nyamai apa-apa berarti. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran.
Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Nggak nyamai dari sisi lamanya, mungkin nyamai dari sisi jumlahnya, masih mending ya. Nyamai dari sisi jumlahnya. Dan sholat tarawih sekali lagi Bapak sekalian, nggak ada batasannya. Mau lebih dari 11 rakaat silahkan, mau lebih dari 23 rakaat silahkan. Bahkan yang minimal kayak gini, itu maksimal nggak ada. Minimal ada nggak Pak Ustaz? Kita sholat tarawih ada minimal. Sholat tarawih itu minimal dikerjakan 2 rakaat minimal. Mau tutup witir dengan 1 rakaat sudah silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak harus 11 rakaat, sekali lagi nggak harus 11 rakaat. Nabi kan ditanya, Nabi gimana Nabi sholat malam? Nabi cuma menjelaskan sholat malam itu 2 rakaat, nggak menjelaskan Nabi harus 11 rakaat totalnya, enggak. Maksimal harus sekian, enggak. Menunjukkan kata ulama boleh, karena saat itu yang bertanya sama Nabi lagi butuh penjelasan. Nabi gimana dengan sholat malam tuh, ngerjakannya gimana? Dia tuh nggak tahu cara mengerjakannya, ada indikasi kayak gitu, dan nggak tahu jumlahnya berapa. Makanya dikasih tahu sama Nabi sholat malam itu 2 rakaat, udah. Bagi ada yang nanya malam tadi saat ada keluarga sakit, boleh nggak? Berapa minimal boleh mengerjakan sholat tarawih? 2 rakaat, Anda jawab sudah. Silakan mau kerjakan 2 rakaat, silakan, nggak apa-apa. Tutup witir 1 rakaat sudah silakan, nggak masalah. Karena nggak ada maksimal, minimal 2 rakaat minimal seperti itu. Kalau yang sakit. Tapi kalau yang sehat alangkah bagusnya agak banyak dikit sholatnya itu. Apa 11 rakaat? 11 rakaat ya. Yang penting Bapak sekalian, kita ini sholat itu sekali lagi selesai bareng-bareng sama imam lah gitu lah. Selesai bareng-bareng sama imam. Jangan sampai nggak selesai, rugi kita. Karena pahalanya itu dianggap seperti sholat 1 malam penuh. Mode kayak gimana pun tetap mendapatkan pahala kayak gitu. Mau sholatnya itu cuma baca 1 ayat, asal kita selesainya bareng-bareng sama imam. Atau sholatnya sampai sejam, sholatnya 1 juz kayak Masjid Agung kan, tetap sama. Seperti mendapatkan keutamaan sholat selama 1 malam penuh. Yang sholatnya singkat ataupun sholatnya panjang. Kalau kayak gitu singkat aja kita Pak Ustaz, sama. Nah, gitu kan. Sholat singkat cuma setengah jam dapat pahala seperti sholat selama 1 malam penuh. Ada orang sholat 1 juz sejam setengah, sama juga keutamaannya. Seperti mendapatkan keutamaan sholat atau dianggap sholat selama 1 malam penuh. Berarti sama aja Pak Ustadz. Mending kita pilih yang singkat. Jawabannya kayak gini kata ulama. Kenapa ulama itu banyak sholat malamnya itu panjang-panjang. Sahabat sampai mengerjakan 1 rakaat itu 100 ayat. Yang mereka cari itu bukan cuma sekedar pahala orang yang mendapatkan keutamaan seperti sholat selama 1 malam penuh, tapi yang mereka cari kualitasnya juga. Kualitasnya juga. Memang dapat pahala kayak gitu sama. Seperti dianggap sholat selama 1 malam penuh, tapi kualitasnya beda. Sehingga kita contohkan, ini A dikasih emas 1 kilo, B dikasih emas 1 kilo, sama-sama 1 kilo, tapi yang A ini 24 karat, yang B ini 1 kilonya 18 karat. Nah itu maksudnya itu, memang sama-sama 1 kilo emas dikasih, cuma kualitasnya beda. Itu ya, seperti itu ya. Yang makin panjang makin berkualitas. Itu yang dicari sama ulama. Allah alim shawab. Yang paling terakhir Bapak sekalian, yang paling terakhir lah saya sampaikan masalah salat witir. Salat witir ini ganjil jelas. Kapan Bapak-bapak sekalian singgah di masjid? Yang agak aneh, mungkin aneh ini aliran mana nih? Ngapa sholat witirnya mau kayak gini? Sholat witir ini Bapak-bapak sekalian pernah dilakukan sama Nabi 9 rakaat, pernah. Umumnya kita mengerjakan sholat witir ini di Indonesia 3 rakaat. Nah untuk mengerjakan sholat witir 3 rakaat ada 2 cara sebenarnya. Pertama 3 rakaat sekali salam, itu ada hadisnya memang. Hadis riwayat Baihaqi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Dulu Nabi sholat witirnya 3 rakaat dan tasyahud akhirnya di paling terakhir di rakaat ketiga. Nabi mengerjakan sholat witir langsung 3 rakaat sekaligus. Ada hadisnya, hadis Baihaqi. Tapi juga Bapak-bapak sekalian ada mengerjakan sholat witir itu dengan cara 2 kali dulu.
2 kali. 2 rakaat dulu, kemudian salam, baru ditambah 1 rakaat. Ternyata memang ada hadisnya, Bapak sekalian. Ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil hujrah wa ana fil baiti fayafsilu baina syaf'i wal witr bitaslimin yusmi'una. Dulu Nabi pernah sholat witir di dalam ruangan dan Nabi memisah sholat witirnya itu, mengerjakan 2 rakaat dulu, kemudian ditambah 1 rakaat. Pernah dilakukan sama Nabi SAW. Dua-duanya ada hadis. Nanti jangan heran kita, oh ngapa kok 2 rakaat dulu witirnya? Karena kemudian ditambah 1 rakaat. Karena ternyata memang ada hadisnya. Tapi bagi yang belum dipahami, jangan dikerjakan ini. Banyak orang belum paham, walaupun memang ada hadisnya. Biasanya umumnya orang mengerjakan 3 rakaat sekali salam. Allah alim bisawab. Mungkin di pondok-pondok pesantren tahu ini hadisnya ini. Bisa diterapkan itu 2 rakaat dulu, kemudian ditambah dengan 1 rakaat untuk salat witir. Allah alim bisawab.